Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran sejarah yang akan membahas tentang Orde Reformasi. Sebelumnya, izinkan mengenalkan lebih dahulu. Nama saya Abimanyu Pratama Putra dari kelas 12H nomor presensi 1. Jadi pokok pembahasan kali ini adalah Orde Reformasi. Sebelumnya, apa itu sih Orde Reformasi? Orde Reformasi merajuk pada periode transisi dari sistem otoritarian atau totaliter ke sistem demokratis. Ini adalah proses yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Orde reformasi adalah era di mana negara-negara bergerak dari kontrol otoriter menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Fokus utama dari orde ini adalah penerapan reformasi yang menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa ini? Yang pertama adalah krisis ekonomi. Pada tahun 1980-an, banyak negara mengalami krisis ekonomi yang parah, termasuk inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, dan utang luar negeri yang besar. Krisis ini memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan ekonomi dan politik. Yang kedua adalah gerakan pro-demokrasi. Selama periode ini muncul gerakan-gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menuntut perubahan menuju sistem yang lebih demokratis dan adil. Peristiwa yang sangat penting pada tahun 1980-an adalah revolusi teknologi. Yang melatar belakangi peristiwa ini adalah khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Teknologi baru memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan luas yang membantu memicu gerakan reformasi. Dari peristiwa penting tersebut dan dari gerakan ini, terdapat dampaknya tersendiri, yaitu dampak ekonomi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak positif dari Orde Reformasi adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan stabil, banyak negara mengalami peningkatan investasi, asing, dan perdagangan internasional. Yang kedua adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun ada perubahan ekonomi, ketimpangan sosial juga menjadi masalah serius. Perbedaan pendapat yang besar, akses yang tidak merata terhadap sumber daya yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Tak hanya di bidang ekonomi, tapi di bidang politik pun memiliki banyak perubahan. Yang pertama adalah demokratisasi atau proses demokratisasi adalah salah satu aspek paling penting dari Orde Reformasi. Pemilu yang lebih bebas dan adil memungkinkan rakyat untuk memilih wakil mereka secara langsung. Yang kedua, pemungutan hukum. Reformasi hukum juga merupakan bagian penting dari Orde Reformasi. Penguatan sistem peradilan dan menegakkan hukum yang lebih adil menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara setara di mata hukum. Terdapat juga tantangan dan kritik dari masa Orde Reformasi. Yang pertama adalah korupsi dan integritas. Lagi-lagi membahas tentang korupsi. Korupsi tetap menjadi masalah besar dan merupakan hal paling pertama dan utama di masa reformasi. Banyak negara yang mengalami Orde Reformasi, meskipun banyak upaya untuk meningkatkan integritas dan transparansi, korupsi seringkali menghambat proses reformasi. Yang kedua adalah ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik juga merupakan tantangan yang signifikan. Konflik politik dan pengelolaan sosial seringkali muncul sebagai reaksi terhadap perubahan yang cepat dan radikal. Jadi, kesimpulannya adalah Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 atau 90-an. Setelah runtuhnya Orde Baru, ditandai dengan lengsernya Presiden Soekarno, reformasi membawa berbagai perubahan signifikan dalam politik, ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial di Indonesia. Meskipun telah membawa banyak perubahan positif, tantangan masih ada, seperti korupsi yang telah menjadi masalah, kesenjangan sosial, serta dinamika politik yang datang tak stabil. Reformasi terus berjalan dan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi dan keadilan. Itu saja pembahasan pada kali ini tentang Orde Reformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.